dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang mantuk dan mafhum. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan definisi mantuk dan pembagian mantuk. Definisi mantuk secara bahasa berasal dari kata natoko yang tuku yang artinya berbicara atau berkata, sedangkan secara istilah adalah arti yang ditunjukkan oleh suatu lafaz yang itu sesuai dengan yang dikatakan tersebut. Kemudian pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah lafaz yang mempunyai suatu makna yang itu tidak ada kemungkinan mengandung makna lain. Ini disebut dengan mantuk nash. Contohnya seperti fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Kata asyaratun kamilah di sini itu tidak mempunyai makna lain selain dari 10 hari sempurna itu, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah suatu lafaz yang mempunyai makna dan itu memungkinkan mengandung makna lain. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama dhahir, yaitu dia mengandung makna lain yang makna lainnya itu lebih diunggulkan. Seperti contohnya famanitturra ghaira baghin wala adin. Lafaz baghin di sini mengandung dua kemungkinan arti. Yang pertama berarti al-jahlu, tidak tahu, dan yang kedua adalah al-zulmu, yaitu zalim. Nah, pada ayat ini disimpulkan bahwa makna yang lebih kuat atau yang lebih jelas itu adalah makna al-zalim daripada makna yang pertama tadi yang berarti tidak tahu. Kemudian yang ketiga yaitu mantuk ma'awal, yaitu suatu lafaz yang mempunyai makna dan ada kemungkinan mengandung makna lain yang lebih unggul dikarenakan ada dalil atau petunjuk. Seperti contohnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Artinya dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksud dari ayat ini itu tidak bisa dikatakan secara langsung bahwa kebersamaan itu kebersamaan yang dekat. Tapi pada ayat ini itu diartikan dengan kebersamaan itu diartikan dengan kekuasaan atau penjagaan. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Sonia, yaitu macam-macam mantuk. Yang pertama yaitu mantuk sorih, dan yang kedua mantuk ghairu sorih. Yang pertama sudah dijelaskan Mbak Sonia, dan yang kedua yaitu mantuk ghairu sorih. Nah, mantuk ghairu sorih ini ada 3. Yang pertama adalah al-ima', yaitu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, akan tetapi melalui pengertian logisnya, karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebutkan sifat atau peristiwa. Misalnya yang ada di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, yaitu barang siapa yang menghidupkan atau mulai mengelola tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, jadi hadis tersebut di samping menunjukkan hukum melalui mantuknya seperti yang jelas tertulis, juga melalui dalalah al-ima'nya, yaitu bahwa aktivitas yang menghidupkan tanah mati itulah yang menjadi ilatnya bagi pemilikan tanah untuknya. Yang kedua yaitu dalalah al-isyarah, yaitu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Contohnya terdapat pada surat Al-Luqman ayat 14, yang artinya itu, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu dan bapaknya yang ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Dan yang terakhir yaitu dalalah al-iqtida, yang artinya pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dan pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Contohnya dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan, sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku tersalah, lupa dan keterpaksaan. Nah, hadis tersebut itu sudah jelas menunjukkan bahwa tersalah, lupa dan keterpaksaan diangkat dari umat Muhammad. Pengertian tersebut sudah jelas tidak lurus karena bertentangan dengan kenyataan. Untuk meluruskan maknanya yang disisipkan secara tersirat, kata al-ism atau dosa atau al-hukum, sehingga demikian hadis ini menjadi diangkat dari umatku, dosa atau hukum, perbuatan tersalah karena lupa atau karena keterpaksaan. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi mafhum. Mafhum itu berasal dari kata fahmun atau memberi pemahaman. Sedangkan mafhum ditinjau dari segi istilahnya yaitu petunjuk lafadz terhadap suatu hal yang tidak disebutkan di dalam redaksi lafadz tersebut. Nah, mafhum ini dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Baik, yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mbak Ayu Festian. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam dari mafhum sendiri. Mafhum dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Kemudian mafhum muwafaqah ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu fahwal khitab dan lahnal khitab. Yang pertama fahwal khitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Contoh surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin, yang artinya janganlah kamu mengatakan kata-kata keji kepada kedua orang tua, bapak atau ibumu. Kemudian penjelasannya, sedangkan kata-kata keji saja tidak boleh atau dilarang, apalagi memukulnya, yaitu memukul kedua orang tua tersebut. Yang kedua yaitu lahnal khitab. Lahnal khitab yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Contoh firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang memakan harta benda anak yatim secara aniaya sebenarnya memakan api ke dalam perut mereka. Kemudian penjelasannya, membakar atau setiap cara yang menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan api ke dalam perut mereka. Selanjutnya yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yaitu pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat maupun nafi. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Seperti dalam firman Allah pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkanlah jual beli. Dapat dipahami dari ayat ini bahwa diperbolehkan jual beli pada hari Jumat sebelum adzan si muadzin dan sesudah mengerjakan sholat. Kemudian mafhum mukhalafah ini dibagi
dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama mafhum sifat, yaitu penunjukan suatu kata yang dibatasi dengan suatu sifat yang berlawanan hukumnya ketika sifat itu sudah berakhir. Contohnya seperti hadis berikut, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang unta. Pada unta yang tidak dicarikan makanan, di setiap 5 ekor wajib mengeluarkan zakat 1 ekor. Mantuknya oleh hadis itu adalah kewajiban mengeluarkan zakat pada unta yang digembalakan. Mafhum mukhalafah hadis ini adalah bahwa unta yang dicarikan makanan oleh pemiliknya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya yaitu mafhum syarat, yaitu bahwa penggantungan sesuatu dengan syaratnya mengharuskan keberadaan suatu hukum jika syarat itu ada, dan mengharuskan ketiadaan hukum jika syarat itu tidak ada. Contohnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inja akum fasikum bibayanin fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Surah Al-Hujurat ayat 6. Mantuk dari ayat ini adalah tidak boleh menerima berita dari orang fasik kecuali setelah diadakan penelitian. Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah bahwa orang yang tidak fasik atau orang yang adil dapat diterima beritanya dengan tanpa penelitian. Selanjutnya yaitu mafhum ghoyah. Pengertian dari mafhum ghoyah ini adalah suatu penunjukan kata yang dibatasi dengan suatu batasan tertentu, di mana setelah batasan itu hukumnya berbeda dengan sebelumnya. Contohnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuhunna hatta yatuhur, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Surah Al-Baqarah ayat 222. Mantuk dari ayat ini bahwa haram mencampuri istri ketika sedang haid. Kemudian mafhum mukhalafahnya dari ayat ini adalah bahwa boleh mencampuri istri setelah suci dan bersuci. Kemudian yang selanjutnya yaitu mafhum adat atau bilangan, yaitu penunjukan suatu kata yang dibatasi dengan suatu bilangan di mana selain bilangan itu hukumnya menjadi berbeda dengannya. Contohnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fajliduhum tsamaniya jaldah, yang artinya maka deralah mereka 80 kali dera. Surah An-Nur ayat 4. Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah tidak boleh melakukan cambuk lebih atau kurang dari bilangan ini. Kemudian yang terakhir ada mafhum al-hasyar, yaitu penetapan dari kebalikan suatu hukum dengan menggunakan lafaz-lafaz al-hasyar seperti lafaz inama atau ila. Contohnya dalam firman Allah yang berbunyi innamallahu ilahu wahid. Mantuk dari ayat ini menunjukkan bahwa sifat ketuhanan itu hanya terdapat pada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Sedangkan dengan mafhum mukhalafah dapat dipahami bahwa sifat ketuhanan itu tidak ada pada selain Allah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.